Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam situasi pandemi Corona 2019-2020 ini yang tidak tahu kapan berakhirnya. Selamat pagi para teman-teman yang akan belajar pada mata kuliah bisnis global. Setelah sekian lama kita tidak bertemu dan saya memilih untuk menyajikan materi ini lewat YouTube karena menurut saya lebih efektif karena peserta didik yang menikmati video ini dapat diputar secara berulang selama linknya yang saya bagi tidak hilang. Baiklah, pagi ini saya akan memulai tentang bisnis global. Sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya saya menjelaskan bahwa rencana pembelajaran semester saya untuk bisnis global kali ini ada beberapa materi yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai tata kelola bisnis, yang kedua mekanisme pasar, yang ketiga adalah perilaku konsumen, yang keempat adalah cara penetapan harga produk, di mana semuanya akan saya ajarkan. Terus yang kelima adanya kerjasama dan mitra pasar, yang keenam pengambilan keputusan sebuah produk, yang ketujuh adalah pendistribusian dan promosi produk, di mana pendistribusian dan promosi produk ini menjadi ujung tombak bisnis itu gagal atau berlanjut. Yang ke-8 ada pemahaman tentang periklanan dalam bisnis. Yang ke-9 adanya ekspor dan impor. Yang ke-10 membuat produk yang akan didistribusikan, di mana mahasiswa nanti dituntut untuk membuat sebuah produk yang akan dibisniskan tergantung dengan kemampuannya. Boleh susu, boleh fashion, boleh makanan, boleh tas, dan segala macam. Nanti mahasiswa tersebut membuat video berupa proses pembuatan, komposisi yang harus ada, cara pelabelan, cara semuanya pokoknya terkait dengan ilustrasi latar belakang mahasiswa tersebut memilih produk, misal susu, alasannya itu seperti apa, cara pembuatan itu juga harus disebutkan. Terus untuk yang pertemuan berikutnya adalah menetapkan pola pembuatan harga. Di sini nanti saya akan terangkan bagaimana membuat pola harga, di mana mahasiswa dari mulai bahan baku harganya berapa, pengemasan, pelabelan, serta pendistribusian, serta akan laba yang didapatkan itu harus sesuai dengan waktu atau biaya yang dikorbankan. Syukur-syukur bisa menikmati keuntungan dari produk yang dibuat. Terus yang terakhir yang akan saya sampaikan untuk perkenalan mata kuliah berikut ini, nanti saya akan membuatkan sebuah laporan secara tertulis, di mana laporan tersebut berisi dari pertemuan yang tadi saya sebutkan, bagaimana sebuah produk tersebut muncul di benak mahasiswa sampai dengan proses pendistribusian produk tersebut. Jadi saya minta nanti ada screenshot
media sosial yang digunakan untuk periklanan, terus link-link video, dari cara pembuatan, cara pendistribusian, cara promosi, terus sampai kepada produk tersebut ke konsumen. Jadi produk itu sampai terjual itu saya mau nanti laporan itu juga mengkaitkan tersebut. Syukur-syukur ada bukti chat dari seorang pembeli yang menginginkan produk tersebut. Terus yang saya minta untuk bisnis global ini nanti tugas akhirnya adalah tugas individu, di mana dikumpulkan sebelum UAS sebagai pengganti kuis, karena berapa materi yang akan saya sampaikan hanyalah ceramah dan diskusi. Jadi tolong nanti dipersiapkan beberapa pertanyaan yang dimana terkait dengan materi yang saya sampaikan. Setelah itu saya akan masuk materi bab 1 tentang tata kelola sebuah perusahaan. Saya beberapa kali kan sudah mempraktekkan ya namanya bisnis, baik global maupun nasional, skala regional maupun skala industri kecil. Saya juga sudah mempraktekkannya, di mana semua serba sulit ya, karena pandemi ini baru saja membuat seluruh masyarakat dunia, khususnya Indonesia juga merasa takut, sehingga kita masih was-was antara bagaimana kondisi sekarang, terus bagaimana peraturan pemerintah mengenai kebijakan dalam dunia bisnis dan pariwisata. Panjenengan tahu bahwa bisnis sekarang baru akan dibuka setelah sekian lama 6 bulan tidak beroperasi, dan saya menemukan beberapa orang di lingkungan saya itu kekurangan ekonomi lah, keuangan, karena mata pencahariannya sempat vakum 6 bulan. Nah, oleh karena itu mahasiswa seenggaknya bisa menanggulangi keadaan masing-masing, keluarga masing-masing dengan membuka sebuah bisnis. Maka di sini penting mahasiswa untuk belajar tentang tata kelola yang baik pada bisnis pasca pandemi ini, di mana tata kelola yang baik itu yaitu yang pertama, panjenengan harus melakukan beberapa survei, termasuk keinginan dari konsumen itu seperti apa. Untuk kondisi corona seperti ini, yang dibutuhkan adalah produk-produk yang meningkatkan imun. Itu harus panjenengan tahu. Jadi tata kelola yang baik itu yang pertama harus bisa mendengarkan keluh kesah di masyarakat, sehingga kita menemui bisa memberikan solusi. Yang kedua, sebagai seorang manajer harus mengetahui budaya yang ada di dalam organisasinya seperti apa, itu harus tahu. Terus screening yang ada di luar, yang berupa tentang peraturan pemerintah sebagaimana harus ditaati, dari mulai pendirian sebuah bisnis itu adalah yang pertama mempunyai surat izin usaha perdagangan atau biasa dikenal dengan SIUP, selain mempersiapkan produk yang masuk nominasi kategori aman untuk dikonsumsi dengan mengurus berbagai perizinan. Yang pertama adalah mendaftarkan label kita, sehingga label tersebut bisa dicek apakah produk ini sudah terdaftar atau belum. Itu wajib bagi pelaku bisnis
untuk menyiapkan tata kelola yang baik. Baiklah, tata kelola yang baik di sini menurut buku dan beberapa asumsi di dalam bisnis internasional, di mana seorang manajer itu yang pertama, agar produk tersebut dapat menuju pasar internasional, itu adalah yang pertama, mampu mengidentifikasikan permintaan internasional atas sebuah produk yang seperti saya sampaikan tadi. Yang kedua, produk tersebut dimodifikasi agar sesuai dengan pasar luar negeri. Jadi untuk selama ini yang pandemi yang saya garis bawahi, yaitu peningkatan sistem imun itu perlu, maka panjenengan bisa lah meluncurkan sebuah produk berupa makanan atau minuman yang menunjang peningkatan imun tersebut. Terus yang ketiga adalah iklim bisnis luar negeri. Di sini selama pandemi ini iklim bisnis luar negeri sama dengan di Indonesia. Jadi mereka mengutamakan produk-produk yang bisa menjaga kesehatan mereka, baik di luar maupun di rumah. Itu penting ya. Selain makanan ada hand sanitizer salah satunya, produk mandi seperti Dettol. Itu kalau panjenengan bisa pikir akan membantu sekali masyarakat kita ya. Terus untuk yang terakhir, kita memerlukan keahlian khusus dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di luar negeri. Jadi kita mesti survei ke luar negeri itu, bagaimana sih perputaran dari produk yang akan kita jual, itu juga perlu survei ya. Untuk keunggulan ini nanti bisa menyebabkan beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kondisi faktor yang produksi, misalnya tenaga kerja itu perlu dipikirkan, modal, sumber daya fisik dan sumber daya informasi. Nah, setelah saya sampaikan tadi ya, untuk memenuhi beberapa keahlian yang diperlukan di dalam menjalankan bisnis pertama kali. Yang kedua, kondisi permintaan, yaitu mencerminkan besarnya batas konsumen domestik yang mendorong permintaan yang tinggi atas produk-produk inovatif tersebut. Yang ketiga, terkait industri dan industri dukungannya. Di sini selain produk lokal, produk yang akan dipasarkan di internasional, semua berharap produk tersebut itu continue. Jadi tidak serta-merta hari ini ada, besok tidak ada, hari ini ada, besok tidak ada. Maka bisnis itu yang baik adalah harus continue, going concern ya. Selain mempersiapkan strateginya. Terus yang keempat di sini adalah strategi, struktur dan persaingan. Ya, strategi struktur kita harus konsisten, di mana struktur yang kita pakai adalah membuat susu seumpama, itu nanti strukturnya dari mulai kita membuat itu harus steril seumpama, itu terus konsisten. Terus yang kedua, bahwa produk tersebut seumpama memiliki neto 250 mili, kita harus konsisten, di mana produk tersebut harus dipasarkan 250 mili dari awal sampai akhir ya, untuk produk yang sama. Terus untuk yang ketiga, itu adanya persaingan. Jadi kita harus pandai-pandai melakukan inovasi, jangan memasarkan produk yang tidak berinovasi sama sekali. Nanti dari segi konsumen juga bosan, terus kita juga kalah saing ya untuk para kompetitor yang
memiliki inovasi tinggi. Terus untuk yang memahami lingkup budaya ini perlu, selain struktur dan persaingan itu kita kuasai, tata kelola kita benahi dari cara membuat, mendistribusikan sampai menentukan harga. Paling enggak kita harus mengetahui budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Di sini biasanya budaya itu ada 5 dimensi ya. Di sini berkaitan dengan individualisme, di mana kecenderungan beberapa orang baik pelaku bisnis maupun konsumen ini mementingkan kepentingan individu di atas kelompok. Jadi pengusaha itu dibelajarkan untuk bagaimana sih produk saya itu terus berjalan dan bisa mengalahkan pesaing, itu disebut individualisme. Terus penghargaan terhadap kepuasan atau kekuasaan dari produk itu juga perlu. Jadi kita harus mendengarkan konsumen, kekurangannya apa sih. Seperti saya itu baru memulai bisnis sejak pandemi Maret 2020. Saya mencoba survei di beberapa media sosial. Sekarang kan banyak pengangguran, banyak tempat-tempat kerja yang belum semuanya efektif masuk ya di perkantoran. Bisnis yang sekarang saya jalankan itu memanfaatkan kondisi ini, di mana saya berjualan pakaian-pakaian rumah yang serba santai, karena kita harus mengikuti kondisi atau permintaan dari kepuasan konsumen, di mana penghargaan konsumen akan tinggi jika permintaannya sanggup kita penuhi. Yang ketiga, penerimaan ketidakpastian ya. Di masa pandemi ini kita merasakan, khususnya para pembisnis yang ada di pasar. Contohnya ya, itu ada beberapa toko yang tutup karena kebijakan pasar sama seperti kebijakan pada masyarakat umumnya, tidak boleh terlalu ramai. Ketidakpastiannya yaitu kita tidak tahu ya sampai kapan kondisi ini berlangsung, yang merugikan para bisnis. Itu kita juga harus menyiapkan, terutama pada strategi dan dana cadangan ya. Strategi gimana agar produk yang tadinya dijual offline di toko pasaran itu menarik minat pembeli. Sekarang banyak yang di online kan, dan di online kan karena mereka merasa offline itu cukup merugikan untuk sekarang ini, karena masyarakat memilih keamanan daripada dirinya sendiri, yaitu memilih online, karena siapapun yang ada di rumah itu bisa menerima barang yang mereka inginkan. Terus untuk yang orientasi di sini adalah orientasi tujuan dan orientasi waktu, itu perlu juga dipikirkan. Orientasi ayah apa sih? Kita peralihan dari tukang bubur umpamanya offline ke tukang bubur online dan menambahkan beberapa produk dagangan yang sedang hit. Itu karena di sini merupakan hal penting, di mana orang yang sanggup mempertahankan tujuannya, yaitu berdagang dari awal sampai akhir dan melakukan inovasi-inovasi yang dibutuhkan, itu akan membuat tata kelola di bisnisnya itu semakin membaik, karena dia mengerti dan strategi dari penyelesaian kondisi ketidakpastian ini. Terus untuk rentang waktu itu kita juga harusnya mempersiapkan diri, di mana pandemi ini tidak bisa berakhir 1 atau 2 tahun kemudian ya.
Jadi kita harus memiliki rentang waktu penjualan, di mana penjualan ini memiliki satu ya faktor produk yang mudah basi dan tidak mudah basi. Jadi kita harus ekstra ya dalam mengikuti rentang waktu dari yang pertama kondisi pandemi, yang kedua kondisi produk yang kita buat ya. Jadi kita harus memikirkan itu juga. Terus untuk pelaku meraih tujuan secara pasif, ini kita perlu pikirkan juga. Saya contohnya ya, saya mencontohkan diri saya sendiri. Tata kelola saya itu misinya hanya berorientasi sosial, jadi menolong orang-orang yang bisnisnya kolaps. Di antaranya saya juga ada 2 orang yang ikut bergabung di bisnis home dress saya, dan itu semua adalah, yang pertama adalah penjual bubur, di mana dia memiliki 4 anak. Di situ dia berusaha keras mempertahankan kondisi keuangannya sehingga buburnya tetap berjalan dan memiliki usaha lain. Itu ya, kita harus memikirkan mitra untuk menjaga tata kelola baik seperti apa yang kita harapkan dan seperti apa yang kita impikan. Terus toleransi terhadap toleransi terhadap kekuasaan, di mana kita harus toleransi mengikuti peraturan pemerintahan baik dari segi protokol kesehatan sampai dengan jam toko itu harus buka. Itu kita harus melakukan penyesuaian juga. Yang pertama, tata kelola yang untuk masa pandemi ini, kita harus menyediakan SOP kesehatan. Itu harus dipikirkan ya, karena dimana nanti itu berjangka panjang, dimana nanti SOP yang kesehatan ini jika benar dilakukan, orang yang berkunjung kepada toko kita secara offline atau online juga menerima akibat sehat dan atau tidak sehat, itu nanti berdampak pada bisnis yang kita jalankan ya. Terus untuk yang hambatan perdagangan internasional, itu adanya perbedaan ekonomi yang saya sebutkan tadi, kebutuhan masyarakat versus pendapatan per kapitanya, di mana pendapatan per kapita sekarang di masa pandemi ini orang cenderung menurun, sehingga kita patut mempertimbangkan produk yang murah tapi berkualitas, sehingga produk ini nanti bisa diterima oleh masyarakat secara keseluruhan pada masa seperti ini. Terus perbedaan hukum dan politik, dimana kalau di Indonesia itu hukumnya perdagangan adalah segala bentuk apapun itu mengutamakan konsumen ya, kalau di secara garis besar. Untuk politiknya kita bersegmentasi kemana sih? Kalau saya kan di home dress, ya sudah, kita bermain di home dress. Kalau panjenengan susu, ya beberapa susu varian itu harus ada. Itu untuk memonopoli perdagangan. Kita mau mengarahkan kemana? Apakah terus yang ketiga, adanya subsidi atau enggak? Itu harus kita renungkan, karena beberapa orang pasca pandemi ini mulai melakukan subsidi, yaitu baju gratis masker, baju gratis hand sanitizer, itu mulai berlaku. Apakah nanti tata kelolanya kita mengarahkan ke situ atau tidak? Terus peraturan kandungan lokal, di sini kita sering menyulitkan diri kita sendiri dengan mencantumkan beberapa peraturan yang tidak bisa kita penuhi.
itu merupakan penyebab tata kelola hancur ya Mbak Mas. Jadi kita harus memikirkan bagaimana peraturan tersebut tidak memberatkan diri kita sendiri. Terus kita harus menguasai tentang peraturan praktik bisnis di seluruh negara. Ini juga penting ya untuk dijadikan renungan, karena terkait ini ya, kita terbentur juga dengan peraturan-peraturan yang selain pemerintahan kita sendiri, dari pemerintah Amerika Serikat kita begitu bergantung di sini. Politik anti dumping ini, dimana politik ini nanti kita bisa pelajari diantaranya secara garis besar produk dihargai kurang dari harga wajar ya, yang seperti saya tadi sebutkan, kita bisa menjual di bawah harga pasaran dengan kualitas yang sama, itu jauh lebih dilirik daripada kita memasang patok harga di atas kompetitor kita. Kalau saya strateginya yaitu membeli dasar itu secara borongan, jadi lebih murah. Di antaranya harganya ada yang 16.000, 19.000, ada yang 40.000. Alhamdulillah saya bisa menjual produk yang saya jual di beberapa pasar itu di bawah di bawah harga kompetitor. Saya juga mempelajari survei harga-harga rata yang ditangguhkan oleh para pedagang di online. Yang kedua, hasilnya mengganggu tidak produksi dari industri domestik kita. Jadi kita hanya bisa melakukan support, bukan menghancurkan, tapi meneruskan agar bisnis tersebut mampu menembus pasar internasional yang kita harapkan dengan kualitas yang kita bawa sejak produk itu diluncurkan di pasaran. Baiklah mahasiswa, sekiranya tata kelola ini yang harus kita pahami semua nanti pada pertemuan 2, 3 sampai 7 semua tata kelola di situ nanti masuk ya. Jadi tolong untuk diperhatikan setiap materi yang saya kasih, semoga bermanfaat video ini dan kalian pelajari. Mari besok besok Rabu tanggal 9 September kalau nggak salah, kita bisa berdiskusi via WA, dan materi-materi penunjang saya akan upload di Google Drive saya biasa. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video yang saya upload di YouTube channel saya ya. Semoga bermanfaat bagi selain masyarakat mahasiswa yang ada di kelas bisnis bahwa saya juga bermanfaat bagi masyarakat agar mempersiapkan diri mempertahankan bisnis yang akan dimulai, baru saja dimulai dan telah ada sebelum era pandemi ini. Selamat pagi.